Stellar Transformations, episode 321. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cheu Yuan berhenti sejenak sebelum perlahan melanjutkan. Junior, setelah mendengar semua yang kukatakan, kurasa hatimu juga menjadi bersemangat. Namun, sebaiknya kau jangan terlalu berharap. Itu karena memang sangat sulit untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang hukum spasial. Cheu Yuan menghela napas panjang. Biasanya, ketika seseorang naik ke alam ilahi, ia membutuhkan puluhan juta tahun atau bahkan ratusan juta tahun untuk tumbuh dari dewa tingkat rendah menjadi dewa tingkat tinggi. Qin Yu mengangguk dalam hatinya. Zuo Qiumei telah meninggalkan air mata meteorit dan pemahaman tentang hukum ruang untuknya, tetapi bahkan dengan keuntungan itu, setelah menghabiskan 3000 tahun untuk memahami hukum ruang tersebut, jiwanya masih hanya berada di tahap butiran jiwa emas. Jelas sekali, pemahaman Qin Yu tentang hukum spasial bahkan lebih rendah daripada dewa langit tingkat rendah sekalipun. Lagi pula, ketika jiwa seseorang mencapai tingkat dewa surgawi rendah, ia akan berubah menjadi jiwa embrio. Qin Yu telah menghabiskan 3000 tahun, tetapi dewa biasa mungkin bahkan tidak akan mencapai prestasinya meskipun telah menghabiskan 30 juta tahun. Mencapai level dewa langit tingkat rendah, itu sulit. Qin Yu tidak memiliki harapan yang berlebihan. Dia hanya ingin terus menapaki jalan kultivasi, selangkah demi selangkah. Dulu, aku hanyalah seorang anak kecil yang bahkan tidak mampu berlatih teknik internal dan hanya mampu berlatih teknik eksternal. Namun sekarang, aku telah mencapai kekuatan yang memungkinkanku bergerak tanpa hambatan di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Lalu, apa yang mustahil untuk dicapai di dunia ini? Meskipun aku lemah sekarang, selama aku terus berusaha keras dan berlatih, aku pasti akan berhasil suatu hari nanti. Qin Yu sangat teguh pendiriannya. Terhadap jalan kultivasi yang tak berujung dan tak terbatas, Qin Yu tidak pernah sekalipun merasa takut. Di alam ilahi, selama kau menjadi dewa langit tingkat rendah, kau akan dianggap sebagai seorang ahli. Selama kau tidak menyinggung orang lain, tidak akan ada yang mengganggu dewa langit tingkat rendah, Cheu Yuan menghibur. Qin Yu tersenyum getir. Dewa langit tingkat rendah. Qin Yu tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, tetapi misalnya dengan sepupu liar, Zhou Xian, Paman Lan pernah mengatakan bahwa ada banyak orang di alam ilahi yang menginginkan liar untuk dinikahi. Dia adalah seseorang yang perlu mengalahkan kelompok orang itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Cheu Yuan hanya meninggalkan sebuah gambar, jadi wajar saja dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran Qin Yu. Cheu Yuan terdiam untuk waktu yang lama. Saya seorang pengrajin artefak. Entah dari mana, Cheu Yuan, yang telah lama terdiam, tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Qin Yu terkejut, kemudian dia mulai tersenyum. Qin Yu sudah membuat beberapa dugaan mengenai identitas Cheu Yuan ini. Hanya dengan melihat banyaknya artefak ilahi yang berserakan di luar kuil dewa yang mempesona, di mana bahkan artefak ilahi berkualitas tinggi pun dibuang begitu saja seperti sampah, dia sudah bisa menebak sedikit tentang Cheu Yuan ini. Cheu Yuan melanjutkan, tadi, saya menyebutkan bahwa senjata dipisahkan menjadi artefak ilahi dan artefak ilahi surgawi. Biasanya, artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi adalah puncak dari pemurnian artefak. Namun, di dalam ruang kosmik, ada jenis harta karun lain. Itu disebut harta karun spiritual kabut agung. Mata Cheu Yuan tiba-tiba bersinar terang. TL, harta spiritual Grand Miss, harta spiritual Hong Meng. Ren menyarankan untuk menyebutnya Grand Miss ketika awalnya saya berpikir untuk menyebutnya Great Chitlo. Harta spiritual Grand Miss. Saat ini, Qin Yu tidak berani memikirkan hal lain. Dia telah mengingat dengan saksama semua yang dikatakan Cheu Yuan. Lagi pula, semua yang dikatakan Cheu Yuan akan bermanfaat baginya setelah dia naik ke alam ilahi. Harta karun spiritual Grand Miss terbagi menjadi harta karun spiritual Grand Miss bawaan dan harta karun spiritual Grand Miss yang diperoleh. Di antara keduanya, harta karun spiritual Grand Miss bawaan adalah produk alam. Hampir setiap harta karun spiritual Grand Miss bawaan memiliki kemampuan luar biasa.
Yang terkuat di antara mereka bahkan mampu menyebabkan kehancuran dunia atau menghidupkan kembali penggunanya dari kematian. Ucap Cheu Yuan perlahan. TL, bawaan Xiantian, diperoleh Hautian. Harta karun spiritual Grand Miss bawaan. Produk alam. Qin Yu tercengang. Ruang kosmik yang tak terbatas ini benar-benar dapat menghasilkan harta karun spiritual. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, senjata ampuh yang Qin Yu ketahui semuanya buatan manusia. Jika membandingkan harta spiritual Grand Miss bawaan dengan artefak ilahi surgawi, mana yang lebih kuat? Qin Yu tiba-tiba mulai menebak dalam hatinya. Cheu Yuan sepertinya tahu bahwa Qin Yu bingung, lalu berkata, kekuatan harta karun spiritual Grand Miss bawaan sangat sulit untuk ditentukan. Itu karena ada harta karun spiritual Grand Miss bawaan tingkat kedua dan ketiga, serta harta karun spiritual Grand Miss bawaan tingkat pertama. Harta karun spiritual Grand Miss bawaan tingkat rendah sangat lemah sehingga bahkan lebih rendah daripada artefak ilahi surgawi biasa. Qin Yu kini memahaminya. Harta karun spiritual Grand Miss bawaan hanya menandakan bahwa itu adalah produk alam dan tidak serta-merta berarti bahwa itu akan lebih kuat daripada artefak ilahi surgawi. Namun, karena merupakan produk alam, mereka tetap memiliki karakteristik ajaib. Harta spiritual Grand Miss tingkat pertama sangat kuat sehingga kekuatannya melampaui batas kewajaran. Jika dibandingkan dengan senjata ilahi surgawi berkualitas tinggi, mereka jauh lebih kuat. Adapun harta spiritual yang dimiliki oleh para dewa agung dalam legenda, diceritakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyebabkan kehancuran dunia. Harta spiritual tersebut dikenal sebagai harta spiritual para dewa agung. Mata Cheu Yuan berkobar. Harta karun spiritual yang maha agung, puncak di antara harta karun spiritual terbesar. Harta karun spiritual Grand Miss terbagi menjadi bawaan dan diperoleh. Aku sudah menjelaskan harta karun spiritual Grand Miss bawaan. Adapun harta karun spiritual Grand Miss yang diperoleh, itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh manusia. Ucap Cheu Yuan perlahan. Setelah mendengar itu, Qin Yu tidak dapat menahan keterkejutannya. Telah memperoleh harta karun spiritual Grand Miss, meskipun buatan manusia, benda-benda itu tetap sangat ampuh. Tidak ada perbedaan antara kekuatan harta spiritual Grand Miss bawaan dan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Keduanya masih terbagi menjadi tingkat ketiga, kedua, dan pertama. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu merupakan produk alam sedangkan yang lainnya buatan manusia. Di seluruh alam ilahi, tidak banyak orang yang mampu memurnikan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Namun, aku adalah salah satunya. Cheu Yuan memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Itu adalah semacam kepercayaan diri yang dimiliki seseorang setelah mencapai puncak pemahaman. Sejauh yang kutahu, para dewa agung legendaris mampu memurnikan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Di antara para raja dewa, tampaknya juga ada satu atau dua yang mampu memurnikan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Adapun para dewa langit, hanya aku yang tahu cara memurnikan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Suara Cheu Yuan terdengar lantang dan menggema. Hati Qin Yu sedikit berdebar. Jika dia mampu mempelajari metode pemurnian harta karun spiritual Grand Miss yang diperoleh, maka itu kemungkinan akan membantu perjalanannya di alam ilahi. Apakah kau tahu mengapa harta karun spiritual Grand Miss disebut harta karun spiritual Grand Miss? Tanya Cheu Yuan. Setelah beberapa saat, Cheu Yuan menjelaskan alasannya sendiri. Itu karena harta karun spiritual Grand Miss mengandung energi spiritual Grand Miss di dalamnya. Qin Yu menjadi bingung. Apa itu energi spiritual Grand Miss? Dalam benak Qin Yu, ia mengetahui tentang energi spiritual alam fana, energi spiritual elemen alam abadi, alam iblis dan alam setan, serta energi spiritual ilahi alam suci yang baru saja diceritakan oleh Cheu Yuan kepadanya. Namun, energi spiritual Grand Miss ini merupakan misteri yang sepenuhnya bagi Qin Yu. Energi spiritual Grand Miss ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap harta spiritual Grand Miss. Energi spiritual Grand Miss adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Bahkan di alam ilahi, sangat sulit bagi Raja Dewa sekalipun untuk memperoleh energi spiritual Grand Miss. Seseorang hanya dapat memperoleh energi spiritual Grand Miss secara kebetulan jika beruntung. Kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Dulu ketika aku berada di alam ilahi, aku pernah diminta oleh seorang ahli tingkat Raja Ilahi untuk membantunya memurnikan harta spiritual Grand Miss.
Dia memberiku 10 bagian energi spiritual Grand Mist. Biasanya, aku akan menyimpan 3 bagian energi spiritual Grand Mist untuk diriku sendiri. Qin Yu terkekeh dalam hatinya. Cheu Yuan ini benar-benar berbahaya. Ada 2 cara untuk memperoleh energi spiritual Grand Mist. Cara pertama adalah mencoba keberuntungan dan mencarinya di mana-mana. Cara kedua adalah menghancurkan harta spiritual Grand Mist kuno dan memperoleh energi spiritual Grand Mist di dalamnya. Cheu Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Sepanjang hidupku, aku hanya pernah sekali memurnikan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Namun, keinginan terbesarku tetaplah untuk memurnikan harta spiritual Exalted Celestial. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Tujuan dari Cheu Yuan ini sungguh luas jangkauannya. Dia ingin memurnikan harta spiritual dewa tertinggi, terkuat. Jika hanya membandingkan kemampuan memurnikan artefak, maka di seluruh alam ilahi, bahkan dewa tertinggi pun lebih rendah dariku, kata Cheu Yuan tiba-tiba. Sungguh arogan. Qin Yu tak kuasa menahan tawa. Itu karena bahkan dewa agung legendaris pun hanya mampu memurnikan harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Adapun harta spiritual dewa agung, semuanya adalah produk alam, harta spiritual Grand Mist bawaan. Harta itu tidak dimurnikan oleh dewa agung. Meskipun mereka mengendalikan hukum ruang dan hukum waktu, mereka tetap hanya mampu memurnikan harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Namun aku, seorang dewa langit tingkat tinggi biasa, juga mampu memurnikan harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Jika membandingkan kemampuan memurnikan harta spiritual Grand Mist, orang bisa tahu hanya dengan sekali lihat siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, kata Cheu Yuan dengan percaya diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Cheu Yuan, Qin Yu pun tak kuasa menahan kekagumannya pada Cheu Yuan. Setelah meneliti jalur pemurnian artefak selama bertahun-tahun, aku tiba-tiba menyadari sesuatu belum lama ini. Sebenarnya, tidak benar bahwa semakin baik materialnya, semakin baik artefaknya. Untuk memurnikan harta spiritual Dewa Agung, tidak cukup hanya menggunakan energi spiritual Grand Mist dan material kelas atas lainnya dari alam ilahi. Itulah mengapa aku memutuskan untuk datang ke alam bawah, lanjut Cheu Yuan. Aku telah melewati banyak ruang kosmik untuk mencari beberapa material fantastis yang akan membantu pemurnianku. Junior dari alam abadi, iblis, dan setan, pada saat kau melihat gambarku ini, aku sudah lama meninggalkan kuil dewa yang mempesona. Mata Cheu Yuan mulai berbinar. Itu karena belum lama ini, saat aku mencari bahan-bahan untuk digunakan dalam pemurnian, aku tanpa diduga mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kurasa aku seharusnya mampu memurnikan harta spiritual Dewa Agung. Qin Yu merasa seolah otaknya mulai berdengung. Memurnikan harta spiritual seorang Dewa Agung. Cheu Yuan ini sekuat itu. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Namun, karena ada kemungkinan, saya pasti akan mengerahkan seluruh upaya untuk mewujudkan kemungkinan itu. Itulah mengapa saya pergi dari sini. Saya harus mencurahkan hati dan jiwa saya untuk memurnikan harta rohani itu. Setelah mengatakan semua itu, senyum yang sangat jarang muncul di wajah Cheu Yuan. Kali ini, aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Terlebih lagi, aku punya firasat bahwa hari di mana aku berhasil memurnikan harta spiritual Dewa Agung mungkin adalah hari kematianku. Qin Yu mengerutkan kening. Kau tidak akan bisa memahami ini. Pemahamanmu tentang misteri surgawi pasti masih sangat rendah, kata Cheu Yuan dengan nada kecewa dan frustrasi. Namun, meskipun itu akan mengakibatkan kematianku, aku tetap ingin menciptakan harta spiritual Dewa Agung. Qin Yu tak kuasa menahan kekagumannya pada Cheu Yuan ini. Orang seperti ini, yang rela mengorbankan nyawanya demi cita-citanya, adalah seseorang yang patut dikagumi. Junior dari alam abadi, iblis, dan setan, kau masih belum naik ke alam ilahi. Meskipun tingkat jiwamu sangat tinggi, kurasa kekuatan tubuhmu masih belum memadai. Kurasa, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan mampu memasuki istana artefak dan istana api pemurnian, tempat harta karun sejati berada. Cheu Yuan tiba-tiba berkata, Senior Cheu Yuan, Anda mungkin telah meremehkan saya, gumam Qin Yu. Karena kau telah menemukan tempat ini dan juga melihat gambar yang kutinggalkan, aku juga tidak bisa membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Senyum tipis muncul di wajah Cheu Yuan. Kuil dewa yang mempesona memiliki total 4 istana dan sebuah halaman bersama.
Saat kau keluar dari istana depan dan memasuki halaman, kau seharusnya bisa melihat tombak tertancap di samping teras bunga. Qin Yu sangat gembira. Tampaknya dia masih mampu memperoleh harta karun yang sangat berharga. Tatapan Cheu Yuan menjadi kabur. Tombak itu bukanlah harta spiritual Grand Mist. Itu adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bukan harta spiritual Grand Mist. Qin Yu merasa sedikit kecewa. Menurut apa yang telah ia dengar, harta spiritual Grand Mist tampaknya sangat kuat. Cheu Yuan melanjutkan, tombak itu tidak mengandung energi spiritual Grand Mist, itulah sebabnya ia hanya artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Namun, tombak itu adalah sesuatu yang saya sempurnakan dengan mengumpulkan material langka dari alam ilahi dan menghabiskan waktu 3 tahun penuh. Itu adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang paling saya banggakan. Meskipun tidak memiliki energi spiritual Grand Mist di dalamnya, jika dibandingkan kekuatannya, maka ia melampaui harta spiritual Grand Mist biasa. Betapapun tenangnya Qin Yu, dia tetap saja merasa bersemangat. Jadi ternyata tombak yang diberikan Cheu Yuan kepadanya sebenarnya adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang paling dibanggakannya. Setelah sampai di halaman dan melihat tombak itu, kau hanya perlu menulis Yuan di gagang tombak untuk mematahkan penghalang yang dipasang padanya. Tombak itu kemudian akan menjadi milikmu selamanya, kata Cheu Yuan. Qin Yu mengingatnya dengan teguh. Baiklah kalau begitu, kau bisa meninggalkan ruangan ini sekarang, kata Cheu Yuan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, sosoknya mulai perlahan menghilang. Senior Cheu Yuan, terima kasih. Qin Yu memberi hormat dengan sopan. Meskipun dia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya adalah sebuah gambar dan bukan orang yang sebenarnya, Qin Yu tetap mengagumi seorang jenius seperti Cheu Yuan dan tekadnya untuk menciptakan harta spiritual Dewa Agung bahkan dengan risiko kehilangan nyawanya. Qin Yu keluar dari gua. Dia terbang melewati air terjun dan meninggalkan ruangan. Gagah, tepat setelah Qin Yu meninggalkan ruangan, dinding koridor kembali turun. Ruangan itu kembali tersembunyi. Kali ini, Qin Yu tidak menjelajahi semua ruangan satu persatu. Itu karena dia tahu dari perkataan Cheu Yuan, bahwa meskipun ada harta karun di ruangan-ruangan ini, jumlahnya tetap tidak banyak. Harta karun yang sebenarnya adalah tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang dibanggakan Cheu Yuan. Setelah keluar dari koridor pertama, Qin Yu memasuki koridor lain. Setelah sampai di ujung koridor ini, Qin Yu melihat sebuah terowongan. Terowongan itu mengarah tepat ke halaman. Aku hampir mencapai tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi sekarang. Sebaiknya aku tidak terlalu ceroboh dan berakhir seperti Kaisar Abadi Niyang. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Dia menyebarkan kesadaran ilahinya untuk sepenuhnya meliputi area 10 meter di sekitarnya. Sebenarnya, bahkan jika Qin Yu diracuni oleh racun serangga beracun alam ilahi itu, dia tetap tidak akan berakhir seperti Kaisar Abadi Niyang. Saat itu, tingkat jiwa Kaisar Abadi Niyang hanya setara dengan Kaisar Abadi tingkat 8. Qin Yu, di sisi lain, telah memadatkan jiwanya menjadi bola jiwa emas. Jiwanya bahkan lebih kuat daripada dewa biasa. Lebih jauh lagi, Qin Yu juga memiliki air mata meteorit. Setelah keluar dari terowongan, Qin Yu akhirnya memasuki halaman. Halaman ini sangat luas dan kosong. Hanya ada satu pohon besar di seluruh halaman. Pohon besar ini sangat besar sehingga membutuhkan 3 hingga 4 orang untuk mengelilinginya. Tingginya sekitar 20 meter. Namun, puncak pohon itu menutupi area yang sangat luas, lebih dari 100 meter diameternya. Terdapat sebuah bangku batu panjang di halaman. Di samping bangku batu itu terdapat deretan senjata. Pedang, tombak, tongkat, gada, dan berbagai macam senjata eksotis lainnya ada di sana. Menurut pengetahuan Qin Yu, ia menduga bahwa semua senjata itu berada di atas tingkat artefak ilahi berkualitas tinggi. Seharusnya senjata-senjata itu berada di tingkat artefak ilahi surgawi berkualitas rendah. Apakah itu serangga beracun yang menyebabkan kematian Kaisar Abadi Niyang? Qin Yu melihat bahwa di depan deretan senjata itu sebenarnya terdapat puluhan bangkai serangga. Niyang dari dulu, setelah ia mengusir Kaisar Yu dan Kaisar Mistik lalu datang ke halaman istana, apakah ia terlalu bersemangat dan ingin mendapatkan senjata tanpa memperhatikan serangga di bawah kakinya? Melihat pemandangan di depannya, Qin Yu dapat membayangkan apa yang terjadi saat itu. Setelah beberapa saat, pandangan Qin Yu tertuju ke sisi kiri halaman,
ke arah sebuah tombak sederhana dan tanpa hiasan yang terletak di samping teras bunga. Kaisar Abadi Niang, bagaimana mungkin Anda tahu bahwa tombak yang tampak biasa ini sebenarnya adalah senjata yang lebih berharga daripada seluruh barisan senjata itu? Qin Yu kemudian berjalan menuju tombak itu.